With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Semua yang maksudnya semua yang ada di soal ini itu semuanya ada di kisi-kisi, Pak Bay. Ini melengkapi ya. Oh ya, bagian yang lumpang ini. Ini mah bisa ini maksudnya tidak harus menghafal, ini mah pakai ini aja. Pakai ilmu logika saja ini. Ini nyambung aja lah gitu. Lebih baik. Ini jawabannya yang mana coba? Ini pertama berarti bertopi. Kan kalau udah pertama bertopi berarti yang A sama yang D kita lupakan. Gitu benar. Cerdas. Gunung Nah ini yang saya butuhkan nih. Teknik-teknik seperti ini supaya mengefisienkan waktu. Yang kita perbincangkan kan sama, berarti kan ini mah jangan dipikirkan yang kedua. Nah, kita langsung yang ketiga ya, berarti kan yang bermahkotakan gitu ya. Aino Cema kan dimahkotakan gitu kan, dia mah kira-kira dari Gunung Merinjani yang bermahkotakan topi awan. Betul. Kira-kira kemana? Grace? Bertopi. Dan ini harusnya menurut saya ini ada yang kurang nih. Kalau menurut saya kurangnya yang kalimat pertama sih seharusnya, cuma yang keduanya lagi yang salah. Iya. Dan menjadi fenomena alam langka berupa munculnya awan bertopi. Awan bertopi seharusnya gunung yang bertopi kan? Karena kan awan yang ada di atas. Sebenarnya udah benar tuh yang satu Bu, yang dua yang saya bingung tuh. Yang mana? Menjadi viral dan harusnya diperbincangkan. Bukan perbincangan, bisa saja Kat. Viral dan kecuali kalau ada kata menjadi di situ dan menjadi perbincangan. Ini ada yang kurang guys. Ini yang memusingkan soal kayak gini nih. Jadi soalnya yang Gunung Rinjani ini menjadi ini. Tapi itu juga salah ketik kok, Gunung Rinjani ini yang jadi viral. Yang menjadi dan membincangkan dan menjadi. Ini menjadi viral dan diperbincangkan harusnya ya di media sosial. Diperbincangkan. Ya, harusnya sih tapi gitu. Tidak ada di option. Dan perbincangan kan masa begitunya. Yang penting kita ambil ya yang paling mendekati saja Pak. Apa itu bisa di ini. Berarti ini jawabannya paling dekat adalah C. Ini kebanyakan itu rumusan indikator di kisi-kisi juga rumusan indikator. Ini kebetulan juga banyak rumusan indikator Pak Bay. Bagus lah. Coba lanjut Pak. Coba yang ini. Oke, itu masih sama tuh dengan nomor 1 tuh melengkapi juga. Ini masih. Ini nomor 3 juga sama tuh. Oke, dilewat aja lah yang sama kita. Sama, ya, lewat ini bisa dipahami. Nah, ini mulai yang kayak gini juga ini memusingkan nih soal-soal bentuk ini nih. Indikator pembelajaran tentang analisis sintaksis teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan tanda koma. Nomor 2 nggak ada Pak Bay nih, nggak ada nih. Kita nomor 3. Ini nomor 2 ada. Disajikan rumusan indikator pembelajaran bahasa Indonesia teruji diminta menganalisis ketepatan penggunaan kata kerja dalam berbagai konteks. Berarti ada dalam rumusan ini. Oke. Nah, coba bentar Pak. Ini jawabannya yang mana coba? Ya pertanyaannya apa? Berdasarkan kata tersebut penggunaan kata kerja yang tidak sesuai. Oke, lihat dulu. Kata kerja yang tidak sesuai. Analisis ciri-ciri. Benar ya. Ya, benar. Struktur benar. Mengungkapkan isi teks benar.
Membuat peta konsep berdasarkan video yang dilihat. Menyusun teks prosedur berdasarkan peta konsep yang telah dibuat. Kalau mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi struktur, menganalisis struktur dan kata kerja yang tidak sesuai. Kata kerja yang tidak sesuai ya? Jika nama menganalisis ciri kan benar. Menelaah struktur benar. Nggak tahu iya apa lainnya. Mengungkapkan isi teks. Kan emang isi diungkapkan. Membuat peta konsep. Nggak tanya kemana. Kalau mungkin lebih tepatnya misalnya mengkomunikasikan kalau secara lisan apa mengungkapkan, menyampaikan, mengungkapkan isi teks prosedur secara lisan, mengungkapkan. Bagaimana Bu Risna? Bu Anas bagaimana nih? Bu datang Bu Anas. Bu Anas mana? Iya Pak. Bu Anas ada. Yang mana Bu kira-kira yang tidak sesuai ini dari kelima ini? Kata kerjanya menurut Bu Anas. Ini rancu sih kalau nengok dari struktur dan kebahasaan itu ciri-ciri masuk kah? Menganalisis ciri-ciri teks prosedur. Kalau dari KKO-nya yang tidak pas menurut saya ya, itu mengungkapkan isi teks prosedur secara lisan. Kalau masuk 3.2 belum keterampilan ya. Menganalisis struktur keterampilan yang 4.2-nya tuh. Iya, di situ mengungkapkan isi teks. Kayaknya iya nomor 3 yang tidak sesuai kalau lihat dari KD-nya. Ya kan? Iya. Betul Pak Karsa nomor 3 yang menurut saya yang ini nih. Soalnya KD 3.2 itu nomor 1 dan nomor 2. Ya kan? KD 4.2-nya itu nomor 4 dan nomor 5 kan? Itu yang yang 5 tuh enggak benar, yang 4, yang 3 itu yang tidak sesuai menurut saya benar. Iya Pak Bay. Itu saya searching. Jadi kalau isi teks prosedur itu secara lisan dia lebih tepatnya itu dengan kata memeragakan. Ada juga kata memeragakan boleh. Cuma kalau mengungkapkan tidak menemukan. Enggak, kita kalau lihat dari KD yang disajikannya udah jelas sih. Nomor 1, 2, 4, 5 tuh yang masuk dari KD 32 tuh. Nomor 3 enggak masuk. Sepertinya yang itu ya. Oke. Nah, ini berarti yang C ya, mengungkapkan. Lanjut. Ini KD itu ada di kisi-kisi Pak. Ada ini. Ada di kisi-kisi. Oke, lanjut Pak. Lumayan rada. Rumusan indikator yang paling tepat. Mereka yang tanyakan kan? Udah keterampilannya ya, keterampilan. Iya. Harus ada tentang kesusahan tujuan. Merancang novel. Yang tepat ya mempresentasikan. Tapi ribet banget itu mengomentari, mereview. Bentar, yang ditanyakan IPK-nya ya. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi jadi satu ya. Dan hasil penyusunan. Ya kayaknya itu yang paling benar. Yang mana? Yang A. Soalnya kan ini udah ranah keterampilan. Keterampilan. Kalau yang kayaknya komunikasikan ya, yang menemukan dan menanggapi pandangan pengawas. Antara A sama D ya, gitu ya. Yang paling dekat A ya. Tapi ini mah udah pandangan yang ini yang D. Pandangan pengalaman. Kan IPK bisa lebih dari 1 kan Bapak Ibu?
Jadi Iya, maksudnya Ibu. mempresentasikan unsur-unsur, mengomentari, dan merevisi. Kan? Ini mempresentasikannya benar, cuma menanggapi pandangan pengarangnya ini yang Berarti cenderung ke A ya. Condong ke asih. A. Kira-kira. Saya udah menjawab A juga itu. Aduh, Pak Bu Karsa Rasmala? udah persiapannya udah Ibu Mala kira-kira yang mana? mantap. Bu Mala baru datang nih. Coba. Bu Bu Mala Jendral. sambil ini kayaknya sambil nungguin editing video. Nah, udah Bu Sudah Mala selesai belum. kah Bu Mala? Belum. Edit videonya nih masih nunggu. Semangat. Lagi deg-degan nih. Bu Jenderal, Bu, 5 menit terakhir. upload juga lumayan lama, Bu. Upload lama juga, jadi aduh. Sekarang jam berapa? Jam 8 ya. Mudah-mudahan aja Iya. lah nanti selesai. Mas, si Benny ditelepon. Udah belum? Mudah-mudahan aja selesai, Bu. Nah, nomor 5 sekarang, Pak Bay. So, Ini saya tanyakan ini ke Pak Bay apa ke siapa ya? enggak, saya nanya tadi yang tadi mah bukan ini. Yang Bukan tanya ini ya? Bukan. Ini Ini coba. saya bingung ini. Oh, Anas gimana, Bu Riz? Yang ini. Aduh, Mengungkapkan saya menyimak masalahnya aja. tuh Pak. Saya masalahnya kalau membaca dalam hati tidak nyambung ke otak. Saya harus membacanya sambil ada suara. Jadi kalau nanti ujian bagaimana ini? harus Nggak saya apa-apa, bacakan. nggak di- Kan nggak mau ganggu Udah ganti soal. Sudah. Saya lagi pakai skincare Bapak. Siapa? Mantap. Biar tidak menua dengan cepat gara-gara PPG. Iya. Bu Anas sama Bu Eka tampak sama ya dari Medan ya? Nggak, Bu Anas dari Saya dari Jawa tapi ada di Kalimantan Tengah. dan Bu Eka Bu juga Anas. kan dari Jawa. Jawa Timur, Bu Anas. Saya Jember. Saya Jawa Barat. Jawa Borot. Nomor 5 disajikan rumusan KD teks non fiksi. Mengungkapkan rasa. Ini kan mengungkapkan, maksudnya apa? 4.11 kan KD4 kan sudah keterampilan. Kalau mengidentifikasi kan masih KD3 titik kan? Sekarang merancang dan Tidak sesuai. menyampaikan. Rumusan ini sesuai. Yang tidak sesuai yang ditanyakan Tidak kan? sesuai. Menurut saya sih Oh, D. yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai. Iya. D. Mengungkapkan Ini pengetahuan ya yang ini ya. kan? bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur. Iya, ini pengetahuan ini. Yang D. Tidak sesuai. Menjadi struktur. Kok di tempat saya suaranya kecil ya? Saya mau cek headset saya di mana ya? Oke. Langsung ditandai Pak. Nanti setelah selesai dibagi ya. Ya, Ini yang paling dekat kan dengan kisi-kisi kan? Contoh soal Iya. ini yang punya Nah. bakat. Lanjut. maksudnya pokoknya yang ada di sini itu Pak Bay Ya. ya di kisi-kisi ada gitu. Oh, mantap. Itu yang dicari, Pak. Saya belum baca ini soal yang ini mah. Kalau kisi-kisi itu ada berapa ya? Kisi-kisi. Kisi-kisi ada 100. Ini ada 92, tapi ada semua di kisi-kisi. Udah lah nilainya berarti 92. Amin. Amin ya Allah. Menyajikan gagasan. Itu campur kan dengan soal-soal kepribadian kayak gitu. Ada kan soal kepribadian, Pak? Yang kepribadian itu dulu asalnya di
di pasiati pabaya eta lain deui, tapi sesuai deh jeung kisi-kisi, tapi lain bukan sepail maksudnya bukan. Iya, beda lagi ya. Nah, beda lagi, cuma itu udah sesuai juga kisi-kisi. Baik. Ya ini aja dulu lah, selesaikan dulu. Saya Bu Anas di sinilah sama Bu Risna, saya nyimak aja. Terima yang sudah diisi saja. Oke. Jangan Pak, nanti tersesat. Yang ini kira-kira yang mana? Bukan D ya? Yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Menyajikan, merancang, menyusun. Menyajikan, merancang dulu, disusun dulu, ditentukan dulu, kemudian dirancang dalam bentuk. Berarti ini udah project ya? Kalau udah saya project. Udah produk. Menentukan. Ini menyajikan kan produk. Keterampilan kayaknya ya kan? Yang tidak sesuai kan? Berarti D ya? Menentukan. Ini menentukan gagasan pokok. Menemukan. Ya menentukan tuh masih C1 ya? Menentukan masih C1, cuma Kalau mungkin menemukan? kalau ini udah asumsinya udah dibuat berarti kan? Berarti benar ini mungkin. Menemukan? Menentukan. Kalau menemukan tuh C4 apa 3 ya? Ya, berarti harus hafal itu dulu. Kayaknya saya harus membakar kakao saya minum ini biar hafal. Dan dalam menemukan aspek lisan dalam teks eksposisi. Mana ini, Bu? Kalau ini sesuai A aja. A aja ya? Saya tapi Pak. Menentukan gagasan. Topik yang ditulis. Berarti dari 120 soal 84 ya. Nilainya minimal 70. Jadi yang mana ya? Yang nomor berapa ini? Nomor 5. Bu Anas? Pak Bay? Buris? Ini nomor 5 mana? Kalau saya sih tadi D. Mana? Kalau saya sih D, menemukan. Menemukan. Aspek lisan dalam teks eksposisi yang didengar, menemukan. Menemukan aspek lisan. Iya sih itu nggak cocok juga sih menemukan aspek lisan. Apa sih aspek lisan? Kan ini udah menyajikan ya, udah pengetahuan, udah keterampilan. Udah keterampilan itu. Udah keterampilan, udah menyajikan. Berarti ini yang mana mah? Lenovo ya? Bunda lagi bahas soal. Yang ini udah keterampilan. Masuk. Nah, kalau menentukan gagasan pokok, kan ini sama udah gagasan pokok. Ini asumsinya udah ditulis berarti ya, Pak Bay? Iya. Menentukan gagasan pokok dan fakta berdasarkan topik yang ditulis. Ini asumsinya udah enggak Pak. Menentukan gagasan itu masuk tuh. Menurut saya masuk. Masuk ya. Menyajikan gagasan ya jelas kita bisa menentukan gagasan dulu. Berarti ini sesuai dengan ini saya ya? Saya setuju dengan Bu Risna, saya cenderung ke D. D. Menentukan gagasan pokok. Oh iya berdasarkan topik yang ditulis. Iya. Berarti sebelum menyajikan menemukan pokoknya dulu gitu. Menentukan pokok. Rokok. Bu Jenderal, kemana Jenderal? Teman saya kebanyakan suaminya jenderal semua nih. Bu Suci, Bu Rasmala, Bu Lewi, terus siapa lagi nya? Yang dua lagi teh jenderal semua. Pengetahuan nih menelaah struktur pidato persuasif. Ini punya saya nih Pak Bay nih. Oh ya yang itu ya. Mana? Coba nomor berapa sekarang?
Ini nomor 6. 6 ya? Menelaah struktur dan ciri bahasan pidato persuasif Mengenal struktur yang paling tepat. yang didengar. Indikator yang paling tepat. Indikator menelaah ya. Menunjukkan struktur. Pengetahuan. Ini 3. Ini udah keterampilan ya 3 ya. Iya. Ini menentukan A dan B. Struktur dan menelaah struktur. Menentukan struktur. Ini kalau ada organisasi gini bener nggak sih? Kan emang ada struktur organisasi kan? Salah nulis kali ya? Struktur ketua kelas dong. Sengaja itu yang salah itu, berarti yang B yang benar. Gitu ya. Bapak, kalau nggak ada ini benar kali ini ya. Kalau nggak ada organisasi itu saya cenderung ke anu. Nah, Dengan struktur teks pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Topik teks persuasif yang didengar. Bisa. Di mana Bu Anas? Topik teks pidato. Nah, ini kan kalau kata dosen ya kan, IPK-nya menurun berarti menelaah struktur, menelaah ciri kebahasaan gitu kan ya. Iya betul. Ya itu kalau A nggak ada organisasi kayaknya A ini. A ya. Tapi Cuma ini kenapa ada di situ organisasi. organisasi? Salah ketik mungkin. Mungkin Yang bikin soalnya lagi ini kayaknya mah lagi ngatur ini bikin organisasi, bikin struktur organisasi kan. kecuali nggak ada ininya nih. Menentukan. Menelaah dengan menentukan kan tinggal menelaah tuh. Iya. Kenapa turun? Harusnya menemukan harusnya ya. Harusnya menemukan. Kadang konsep dosen dengan yang bikin soal berbeda, jadi kita ikut yang mana gitu. Iya, bye. Ya. Ini yang membuat maksudnya kita menjawab soal yang dari rumusan KD ini hot juga ini ya. Kadang-kadang membuat bingung. Iya. Apalagi panik, Pak. Apalagi panik. Apalagi panik ini. Aduh. Ini kita bisa menjawab sama teman, terus posisi pikiran kita juga lagi mikirin sinyal. Santai, sinyal mah. Bukan baik, ayah. Coba lah, nanti nembak juga, yang penting bener aja nembaknya. Nembaknya yang sesuai. Yang penting bener ya, Pak. Iya. Kalau nembak cewek perasaannya sama aja mungkin. Ini sekarang ya. Mana ada? Pilih Pak yang ada kisi-kisinya aja Pak. Kalau nggak ada kisi-kisinya dilewat saja. Ada itu Pak. Iya. Menceritakan keterampilan. Keterampilan nih? D doang. D. Yang D ya. Oh benar, itu udah jelas tuh. Jawabannya D. Yang keterampilan itu. Itu menceritakan ya, jelas menceritakan kembali. Yang lainnya di bawahnya semua ya. Di bawah ini kakaunya di bawah itu. Udah jelas deh itu Pak. Terus nomor 7. Ditandai Pak. Dan nanti saya ngerjakan gini aja udah deg-degan apalagi besok ya. Nah, ini yang ranah keterampilan lagi. Ini pengetahuan kayaknya. Keterampilan. Menulis. 4.17 keterampilan. Ini pengetahuan ya, yang ini pengetahuan. Ya, yang A pengetahuan, B keterampilan. Keterampilan ini pengetahuan lagi. Yang ini keterampilan lagi.
Unsur pembangun menulis dengan memperhatikan unsur pembangun. Unsur pembangun. Nah, dan sebut di berapa tepat adalah B. menulis ya. B. Menyampaikan isi puisi Iya. dengan bahasa sendiri. Iya. Enggak ada ini ya, memperhatikan unsur pembangun. Mendeklamasikan. Berarti Membacakan, mendeklamasikan. iya. Kan? Berarti lisan. Iya. Berarti, Ini menulis ya. iya. Menulis berarti. Menulis. Aduh, bingung ya. Saya B aja. Menyampaikan. Nekat kali saya. Menulis puisi. Iya, kayaknya yang B. Menyampaikan isi puisi dengan bahasa sendiri, berarti bisa tulis ya dengan bahasa sendiri. Enggak ada ini sih. Menyampaikan isi Menulis puisi dengan bahasa memperhatikan. sendiri secara tertulis. Itu harusnya ya. Harusnya ya. Soalnya kan menganalisis, cuman menganalisis, Menyampaikan mengidentifikasi. Kalau ini yang kayak sama dengan yang D ya? Mirip-mirip ya? Kalau menganalisis dan mengidentifikasi sama itu ya. Tingkatannya. mengidentifikasi C1. Analisis. C4. Menulis puisi. C4 apa C5 ya? Struktur perwajahan. Iya, jangan terpancing dengan mendeklamasi ya. Deklamasi kan membacakan. Iya, B kayaknya ini. Deklamasi. Arti deklamasi apa sih itu? Iya, apa ya? Membacakan kayaknya deklamasi. Membaca deklamasi. Deklamasi itu membaca tanpa teks. Oh, maksudnya puisi tanpa teks, kalau nggak salah. Membaca indah ya, termasuknya saja, ya. Deklamasi. Arti deklamasi Penyajian puisi. saja yang disertai lagu dan gaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bang. Oh iya, kalau deklamasi ya benar Pak Bae. Ada musiknya saja. juga, campuran musik. Kayak musikalisasi lah ya. Iya. Iya, berarti yang B kalau menurut saya. Menyajikan isi puisi dengan bahasa sendiri. Aduh, menyampaikan. Harusnya kalau menyajikan kan jelas tulis ya. Ini terkecoh dengan menyampaikan. Seolah-olah seperti lisan kan? Ditulis dulu kali Bu. Saya mikirnya gitu juga tadi. Bagaimana ini ujian ini? Lanjut aja kali. Jawab soal 1 sampai. Ibu, yang penting kita yakin, Bu. Ini drama nih, drama juga ada di Nanti urusan. Kalau nanti energinya beda. Kita ujian dengan sekarang beda. Oh, sekarang mah sambil tiduran baca juga. Kalau nanti makan. Siap. nanti udah kayak udang rebus. Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam tokoh. Secara lisan. Tunjukkan. Secara lisan. Yang tidak tepat. Memerankan tepat, mengidentifikasi. Kayak kecuali gitu ya. Iya, kecuali berarti mengidentifikasi. Ini memerankan merancang pementasan memberikan tanggapan lesan juga bisa. Ya, udah pelaksanaan. Ini baru mengidentifikasi. Masih pengetahuan. Masih pengetahuan. Itu kayaknya Masih pengetahuan kebahasaan juga, iya benar sih ini.
Mm-mm. Pokoknya lihat mengidentifikasi saja sudah turun. Produktif. Prinsip pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran di atas, Pak Rama menerapkan pendekatan. Nah, ini kali masalah kali ya, berbasis masalah. PBL. Berbasis lingkungan kan nggak ada kali kita nggak belajar. Iya. Iya. Iya, ini berbasis masalah. Menentukan tujuan, membaca, menelaah struktur, membimbing, Ya, iya. ini penyelidikan siswa. Iya deh, ini mah masalah. Jangan pakai kali, Pak. Berarti harus belajar kontekstual dan kooperatif juga, apa itu ya? Kontekstual, kooperatif. Kontekstual, kooperatif. Apa itu, Bu? Konteks berarti berdasarkan konteks gitu. Kalau kooperatif, pembelajaran berdasarkan kooperatif. Nah, Menurut diskusi. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk Cooperative learning. Kalau kan kooperatif gitu berarti lebih ke sikap kooperatif. Suatu metode mengajar mereka pada sikap perilaku bersama. Kalau pembelajaran kontekstual adalah, menurut neliti, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan iya. Kontekstual mengaitkan materi dengan kehidupan nyata kan. Kontekstual. Berarti ya masalah ya menelaah itu membimbing mengembangkan secara mandiri. Masalah kayaknya dekat ke masalah itu. Iya. Masalah. Soal ini juga bermasalah. Ada 6. Lanjut, Pak. Udah, kita sepakat jangan C aja lah ya. Iya, saya sepakat. Saya yakin. Nggak tahu hasilnya apa. Ini pengembangan gagasan pokok. Gagasan pokok menjadi teks deskripsi. Kelas 7 ini. Ada ini mah di kelas 7. Ada ya, Pantai Pangtarcis juga ada ya. Ada. Teksnya. Nah, di BSE itu. Betul, saya baru tahu kalau memesona itu yang benar, bukan mempesona. Iya. Selama ini mempesona KTSP, gitu. Pak. Mempesona. Kita belajar apa yang kemarin sama Bu Winnie. Atau beragam satu itu cuma teks deskripsi. Aduh, saya ini lemah kalau udah gini nih. Lemah tanpamu. Segala suruh deskripsi pula. Bisa membawa kita. Ini kalau ini kayaknya akan kata kuncinya mempesona tentang keindahan. Iya. Lebih tepatnya A kalau tidak salah. Iya, ini mah kayaknya A ini udah. Ini tentang keindahan. Ya, ada sangat memanjakan mata. Nah. Berarti ini ke penglihatan, indera penglihatannya. Ikut merasakan. Mendeskripsikan, menggambarkan dia. Kalau deskripsi menggambarkan. Iya. Jadi, ketika kita membaca teks tersebut seolah-olah kita melihatnya secara langsung seperti itu. Ini kohesi. Betul. Kohesi gramatikal. Allahu Robbi. Aduh, yang ini gini nih. Betul ya. Ini jawabannya di kalau nggak baik hati. Ini yang tadi saya tanyakan ke Baba ini. Dan mudah bergaul. Namun pakai namun. Kalau saya pilih C yang ini. Ini segera pilih yang C. Tetapi hari itu ya belum. Tetapi dan namun ya.
Antara Iya. tetapi Baik. Semua gimana orang sih? yang mengenalnya. Ini saya juga tadinya kan jawab C ya teman-teman. Ya, menjelaskan. Namun gitu ya. Tapi, tapi Anda tapi apa namun sih? Kalau Maksudnya, namun itu Karena yang antar menjadi Penggunaan karena nah itu kalau Kalau- tapi itu kata Kalau bertentangan, intra, bertentangan. intra tapi dan namun kalimat, bertentangan kalimat. juga. Oh iya. Kalau namun itu antar kalimat digunakannya. Iya benar. Iya, namun itu antar, kalau tetapi intra. Ini Maksudnya gimana tuh? gimana Saya gimana? Oh, Saya belum- kalau tetapi intra. Iya, kalau namun itu Kalau antar. namun Itu kan antar. ada- Oh iya ya. Berarti itu yang kan ada kalimat yang Berarti berikutnya itu. tetapi Nah, itu namun di sini kan hari ada itu. kalimat berikutnya. Iya, berarti itu kan Ya namun. namun. Nah, ini udah titik duluan Heeh. kan tuh. Udah titik Iya, Iya, ha-ha. pisah ya. Nah, jadi pakai Namun namun. hari itu ia berubah menjadi sosok pendiam gitu ya. Berarti Iya. yang D. Oh, maksudnya iya. intra, Tetap. maksudnya intra apa sih? Yang seperti Satu apa? kalimat. Kalau Kalimat. intra, Dalam satu kalau kalimat. intra itu masih dalam satu kalimat, Bu. Iya. Kalau namun sudah berpisah dia, beda Iya, kali. Oh. itu kalimat Misal- baru. Misalnya di antaranya berarti masih satu kalimat ya, meneruskan gitu. Iya, tempat benar deh tuh. Ya. Itu udah satu Apa kalimat ya? udah bergaul itu. Kata majemuk setara, tetapi apa sih? Gini, kalau dikatakan dia, kalau intra itu kan dalam satu kalimat dia menghubungkan klausa gitu kan, menghubungkan klausa dan Iya. klausa lain. Jadi misalnya kalau menggunakan kata tetapi, intra, contohnya gini lah, kamu mau milih dia atau aku gitu, atau itu juga intra kalimat. Iya. Karena kata konjungsinya itu dalam satu kalimat. Tetapi kalau begini, saya tahu kamu tidak salah, titik. Oleh karena itu, saya mau memaafkan kamu. Nah, itu antar kalimat oleh karena itu. Karena dua kalimat gitu. Itu, maaf, itu suara siapa ya? Saya nggak lihat itu. Oh, saya, Rosmika. Oh, pantesan. Saya kan nggak hafal kalau suara ini. Yang lainnya udah hafal. Apalagi saya tuh tukang telepon nanya-nanya. Gaptek. Terus suara saya cempreng gitu. Bu Anas hafal, Bu Riz apalagi yang cowok tuh. Pak Bay. Iya, itu Pak Bay nggak ngomong aja saya udah tahu. Eta mah. Oke, lanjut Eta. Yang ini. Kalimat yang Ini. ada apa sih kalimat yang Kata kuncinya kritik. 1 dan 3 ya. Dia minta kalimat ini, kalimat efektif. Kalimat efektif, iya. 1 dan 3. Bukan ya? Diminta mengkritik penggunaan kalimat hemat ya. Kalau nomor 4 itu kan salah itu kan, Pak. Nggak efektif kan. Smartphone memiliki sangat banyak kelebihan. Iya. Nomor 4 kan tidak efektif. Udah banyak kelebihan lagi. Iya, ini Kalau pemborosan. Kalau 4 tidak efektif, berarti yang salah C dengan A. Kan? Tinggal kita cari 1, 2, dan 3. Iya, kamera. Untuk dapat fungsi utama untuk dapat memotret. Untuk memotret. Oh, ada Yang dua tepat ini. ya? Kalau saya nomor 1 sih. B. 2, 3. Kalau kalimat bisa nggak begini dulu? Nah. Ini kalau kalimat bisa pakai nah dulu nggak di awalinya? Pak, kalau kalimat apa nih, option yang ada angka-angkanya seperti ini kan, tinggal seperti ini saja. Tadi kan yang salah nomor 4 kan ya? Berarti option C salah. 2 dan 4 kan? 2 dan 4. Option 1 dan D juga ada angka 2. Nah, jadi kemungkinan itu juga salah.
Saya sih begitu kayak Kalimat biasanya tidak yang perlu baca efektif. trik-trik. Kita disuruh cari kalimat efektif, gitu kan ya? Betul. Berarti yang efektif menurut saya 3 kan? Iya, 3 3 efektif. berarti antara B dan D. Ini yang satu efektif. Saya enggak. Saya B. Kalau menurut saya. Wah. Ya, penggunaan kata Karena anak di situ siapa sangka Nah, itu siapa termasuk sangka kata kamera smartphone ini kayaknya ada kata apa nih? Kata sapa. Fungsi utama untuk Nanti dapat harus itu ada juga tanda rancu titik itu. koma di situ. iya, untuk dapat tuh. Harusnya Jadi, dapatnya enggak usah, utama Kalau untuk itu yang memotret satu enggak berarti objek. yang benar yang D ini. 1/4 berarti Iya, saya enggak deh. gitu. Iya, Badan kelebihan kita ini ini. ya kata. Iya, betul. Nah, siapa sangka? Oh, iya. Kata depan di ke dari adalah kata yang lebih cepat. Semantik, aduh, semantik lagi. How? non referensial ya. Non Di ke dari. Karena ada kata Apa tidak memiliki ini? acuan. Ini nih. Ini mah kan kalau acuan kan referensi ya. Ini mah kayak istilah bahasa aja ini mah. Apa berarti Pak? Saya nggak tahu itu. Ini. Iya, saya juga ini. Kalau primer yang gimana? Saya nggak tahu, cuma kalau referensi ya acuan. Ini tidak berarti Kalau mah begitu. referensial acuan gitu ya? Nah, itu teknis Pak Karsa cara menjawab soal. Yang lain tidak tahu, tapi ini udah pasti jawabannya benar karena udah tahu kalau acuan itu kan referensi. Kalau tidak memiliki acuan, berarti non referensial gitu kan. Ya, semoga ini keluar besok. Berarti kata kunci itu tadi ya, Pak Karsa. Referensi itu acuan pokoknya. Saya ingat-ingat lah itu. Kalau primer kan utama yang kita tahu ya. Primer utama, Iya. sekunder ya kayak tambahan gitu. Makna kata pada Nah, ini jenis makna yang ini kali konotasi kali nilai ya. rasa. Ya, konotasi. Hmm. Karena yang punya baik buruk itu kan cuma konotasi negatif, konotasi positif gitu. Iya, karena referensial dan non referensial kan tidak termasuk jenis makna kan. Aduh, kalau udah ketemu begini nih. Itu makna referensi. Oh, emang ada makna jenis-jenis makna. Itu, Bu. Iya. Oh, saya tahunya jenis-jenis makna yang ada di teks puisi. Kesimpulan Anda tentang wawancara di atas. Nah, kalau ini udah pasti kohesi. Sebab di bawahnya udah pemarkah kohesi dia, udah ada. Tapi ini pertanyaannya koheren apa tidak gitu doang nih mah. Berarti yang kohesi yang ada kohesinya. Koheren, kohesi A dan D. Gimana? Ini kan pelan-pelan. Pelan-pelan antara kohesi dan koheren itu seperti apa? Ini udah pasti kohesi. Jadi kalau kohesi itu kalau tidak salah itu ada kepaduan. Nah, Buras kali itu yang lebih paham. Coba Buras. Hah? Aku lagi dengerin ini. Kohesi. Kalau kohesi Buros, itu ya kesinambungannya gitu. Tapi kalau dikatakan koheren itu kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Iya, benar. Kepaduan makna, kepaduan bentuk. Cuman di sini menurut saya itu tidak koheren ya Pak ya, karena kan di bawah situ kan ada betul Bu, jawabannya yang A kalau saya tuh kohesi. Iya, saya juga sama Pak. Koheren. Di mana letaknya letak yang tidak koheren Bu? Kalimat terakhir Bu. Bentar, upaya. Menurut saya ya, upaya berhasil menggeser dominasi bangsa Arab dalam memproduksi kopi. Di awal kalau itu kan kalimat pertama, kalimat kedua kan kohesi nyambung gitu kan. Iya, ini ya. Betul. Oh iya, oke. Saya setuju. Kalimat terakhir emang agak nyimpang gitu. Iya,
Cuma Tiba-tiba sama-sama ada hobi itu gitu ya. kan, Pak ya. Sama-sama Iya, bicarain hobi. upayanya berhasil. Ya nggak nyambung ya. Mm-mm. Dan Berarti jawabannya arti kohesi sendiri apa itu? paduan mak. Kepaduan makna. Kalau koheren kepaduan bentuk. Jadi berkesinambungan ya gitu ya. Yang mana? Ya. Yang kohesi itu nih. Ini Kalau di kamus melekat satu dengan yang lain. ini Padu. tadi awalnya kan Padu. mengembangkan, ini diulang Padu. lagi mengembangkan. Ini sama hampir mirip dengan membudidayakan juga. Nah, di sini agak Ya. pecah ini. Ini sebenarnya kalau ini Pinjem Buros HP. udah ada kata kohesi ya. Ini udah pasti kohesi sebenarnya. Cuma kita milihnya ini koheren Kalimat Arti kedua. kohesif dan koheren. Salah satu pemarkah kohesi yang terdapat pada kalimat kedua. Mana pertama mereka mengembangkannya di atau wacana yang Eropa. kohesif berarti setiap unsur lahirnya Mereka itu kan yang jamak ya. Iya, Mereka jamak berarti Mereka referensi jamak ketiga jamak. dia. Iya, orang jamak. ketiga. Mm-mm. Nah, kalimat kedua. Apa soalnya tadi? Kedua. Ini berarti nih kalimat kedua nih. Jadi ini kata ulangnya ini berarti nih. Pertama-tama. Iya, reduplikasi ya benar. Ini Referensi demonstrasi. ini kalau misalnya ada 2 minggu aja kali ada hasilnya kali ya. Ini juga sih Iya. mudah-mudahan ada hasilnya nih. Misalnya belajar terus-terusan. Tunggu, Demonstrasi gimana itu maksudnya? gimana? Iya, gimana itu? Gramatikal ya kalau nggak salah. Pernah sih dengar saya itu yang demonstrasi itu kalau nggak salah itu gramatikal ya. Mana Yang Buros? Kalimat kedua pada wawancara di atas terdapat referensi demonstrasi. Referensi gramatikal, demonstrasi itu Demonstrasi gramatikal ya pas. Reduplikasi kan bagian dari gramatikal. Mana kan nggak ada jawabannya saya. gramatikal Reduplikasi kan bagian dari gramatikal. Oh. Ini dia nih yang dimaksud nih. iya. Itu kan katanya itu ya. Nah, sebenarnya dia referensi demonstrasi. Tadi Bu Malu siapa yang mengatakan demonstrasi itu adalah gramatikal? Berarti pas. iya, karena saya pernah dengar itu juga demonstrasi. Oh iya, Bu Rosmika. ini Saya nggak pernah kata dengar ulang pula ini. kata ulang sebagian ya. Reduplikasi. Pokoknya Ini gramatikal kayaknya itu di Bu dalamnya ada Winnie pengimbuhan, nih ya. reduplikasi, pemajemukan. Bu ini kemana Kenapa saya emang? nggak tahu itu? Buros. Iya, Pak. Saya kan nggak hafal Buros nih. Buros kan suka menghilang dulu. Sibuk nggak? Jadi kepala sekolah Buros sibuk ya? Bukan, Pak. Sebagai ini aja. Iya, Buros. Padahal kan yang buat grup dulu kayaknya Buros Mika. Iya. Tahu-tahu kok keluar lagi. Nih, pendekatan saintifik. Terus dia ini Disajikan. Sumber belajar berbasis cetak, teruji dan mengkonstruksi. Berarti sudah keterampilannya. Pak Yusuf itu Menggunakan saintifik. Pak Yusuf itu saudaranya Bu Mala kalau nggak salah itu.
Pak Yusuf meminta udah menemukan unsur-unsur. Intinya itu bukan ini ya, Pak Yusuf meminta siswa secara berkelompok berdiskusi, berarti menemukan unsur intrinsi, berarti menemukan informasi. Berarti dia itu mengeksplorasi dong. Wah, iya. Kalau ini enggak untuk menyajikan iya, itu ininya ya medianya. Sudah menyajikan berarti sudah KD kedua. Pak Yusuf meminta siswa secara berkelompok berdiskusi. Apa sih? Mengasosiasi, mengumpulkan informasi, Bu, kalau mengasosiasi. Iya ya. Saya enggak ini sih kalau saintifik nih. Berdiskusi menemukan kalau ini kalau saya tadi sekilas baca yang saintifik, kata kuncinya itu menyampaikan melalui media. Itu namanya menyajikan hasil ke dalam kertas plano. Itu namanya katanya di situ judulnya mengomunikasikan. Iya. Nggak tahu kalau misalnya Bapak Ibu membaca yang lain gitu. Ya udah itu aja, Pak. Sok gitu. Pak Bay. Meminta siswa, tapi ini meminta siswa secara berkelompok dulu. Sih. Tapi ujung-ujungnya kan menyajikan. Oh, di ujungnya gitu ya? Siapa yang mau ujungnya? Kan semua nilai akhir kan? Bu Anas. Ya, tips dan trik. Bu Anas mau ujungnya. Mau ujungnya nanti minta. Ujungnya jangan sampai pangkal, Pak. Waduh. Apa jadinya ini? Nggak tahu, coba. Pak Bae. Kalau yang di atas itu teruji gimana itu? Ini mah. Ini kisi-kisi ini mah. Oh, kisi-kisi. Saya pilih yang D. Sesuai dengan apa yang sudah dibaca oleh Pak Ketua tadi. Kalau saya iya. Menyajikan, ya. Ada Anang rupanya. Ini meskipun ditandain kalau misalnya Bapak Ibu nggak yakin ya kemudian menyajikan. Meskipun ditandain gini kalau misalnya nggak yakin ya bisa punya keyakinan sendiri ya itu aja gitu. Kalau di PBL kan Pak Yusuf meminta siswa secara kelompok. Itu kan berarti mengorganisasikan gitu kan ya? Kalau di PBL. Ya udah mengomunikasikan, berarti ini kata kuncinya di menyajikan hasil begitu ya? Biar saya nggak lupa. Menyampaikan melalui media itu kan, ini kertas plano kan media gitu ya. Kertas plano media ya. Mengomunikasikan, siap. Yang sudah baca buku saya kemana lah itu ya? Buang aja, belajar YouTube aja. Mengidentifikasi informasi. Ini mana? Bu Fika, mana tadi Bu Fika itu? Bu Fika menggunakan contoh puisi di atas materi. Ini kata kuncinya contoh puisi nih. Itu kan ada di konseptual, faktual. Kalau di RPP yang kita kolom-kolomin itu ya. Oh, yang fakta berarti ya? Ya, fakta ya. Materi fakta. Konsep faktual. Yang adalah faktual. Langkah-langkah misalnya. Meta kognitif sehari-hari. Dikaitkan gitu. Berarti B ya. Konsep berarti teori-teori gitu ya. Teorinya.
apa ini? Bukan, yang bukan. Ya. Mengidentifikasi informasi pesan. Mengidentifikasi. Yang bukan. Yang bukan. Ini yang bukan aspek. Aspek penilaian. Informasi 5 kata dari puisi rakyat. Pilihan kata. Rima. Identifikasi. Sama apa tadi pesan? A dong. Amanat. Amanat Berarti ada kalau Amanat kan pesan. oh berarti Iya, berarti yang bukan kan A. yang bukan jenis ya, A, iya. tidak termasuk. Pilihan kata. Yang A kayaknya ya. Iya, yang A. Ada. Ini Rasa Rima. ngebaca ikut-ikutan Bu Ana saja. Ikut sesat Bapak lah nanti. Ini mah jenis ya. Kan saya kalau jawab di sini salah gitu ada yang meluruskan. Besok lagi kalau saya jawab salah, siapalah yang meluruskan ini? Iya, terutama yang udah baca-baca, aku belum buka sama sekali. Takut saya. Perlu diketahui program bedah soal ini sampai menjelang ujian Bu, tiap ada waktu pokoknya siapapun saya rekam ini biar nanti saya bisa mengulang lagi. Boleh. Nanti saya share ini link untuk lihat rekamannya. Jadi kalau saya baca lebih malas ya, kalau misalkan dibacakan seperti ini menyimak Iya. saya 1-2 lumayan lah masuk. Aduh, kecemprengan saya nanti tersebar. Kalau baca cepet ngantuk ya Pak? Bener Bu. Saya kalau baca itu udah pasti paling 2 nomor udah saya tidur. Iya, tapi enggak, saya buka YouTube tidur saya. Sama Bu sih. Baca ngantuk, nonton juga ngantuk nih. Maunya nilai bagus aja, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi saya nonton drakor enggak, Pak? Struktur. Apa nih di Saya selama masih ada unsur mana? Nikah saya B kalian 27. Bapak nih. Mendemonstrasikan. Yang mana tadi lah? Nomor 27 yang Sebuah naskah drama dengan B. kecuali Iya, apa bola. ini? Sebuah naskah. Isi dan kebahasaan kecuali isi, argumentasi, jiwaan, intonasi iya. Kecuali, Pak. B. Ya. Argumentasi dan interpretasi. Itu kan menanggapi ya. Bukan bagian daripada drama itu. Berikut ini yang bukan merupakan materi prosedural. Prosedur, cara ya, A. langkah-langkah. Berikut ini yang bukan A. Yang bukan. Bukan prosedural. A. Ya. Iya. Harus menghayati. Melakukan penilaian, menghayati karakter, iya dong. Menghafalkan dialog, iya. Melakukan penilaian kan tugas guru mungkin ya. Berikut ini yang bukan merupakan materi prosedural. Iya. Memilih satu tokoh yang akan diperankan. Kan itu prosedural, kan? Ya, Kalau memilih berbicara dulu, drama ya kita pilih tokohnya dulu. menghafalkan baru menghayati. Materi. Gitu. Bye-bye, Kenapa nggak jadi di blok? Udah ya? Blok aja ya? Nah, Lagu bakar satu.
Iya beragu Pak Karsa, ayo Pak keraguannya disampaikan. Enggak ini udah saya juga milih itu. Bisa cek pakai lain eta bisa gitu. Bu Anas mirip Bu Juli suaranya. Bali. Siapa? Bu Juli. Bu Juli. Ah, betul. Mirip suaranya. Yang mana ya? Nah, nanti saya cerita. Bu Juli orang Bali. Oh iya yang punya anak kecil itu ya? Struktur Enggak. teks. Anaknya udah 12 tahun. Hah? Ada bayinya Bu Juli. Melahirkan setelah PPG. Rosa lama. Inilah banyak banget ini kalau harus baca ya. Malas sekali membaca ini. Potongan hikayat. Potongan hikayat Aduh, ini di harus atas dibaca. menunjukkan ciri. Bisa di skip nggak nih? Aduh, itu hikayat-hikayat pelajaran SMK ya Bu ya? Iya. Saya Kelas nggak 1. paham itu. Pak. Naik sedikit. Naik sedikit. Yang A kali ya. Turun sedikit. Kerajaan ya. Turun sedikit Pak. Naik sedikit. Turun. Aduh. Sewa ke babas. Disajikan Ngegas. Nah, maka datang kojan Maimun 15 tahun. Bapak aja yang baca nanti jelaskan ke saya. Pertanyaannya tadi apa tuh? Bagian ciri hikayat apa katanya Bu? Oke, mana ya? Ntar ya. Hikayat itu yang anonim. Struktur teks. Ya. Apalagi ya? Kemudian dia itu tokoh utamanya Sakti Mandraguna, kemudian istana sentris, Kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan. Kojan. Bu Rasmika nanti ujiannya bisa sebelah saya aja nggak Bu? Saya juga masih belajar Bu. Ini Kebetulan Bu Ros sudah. kebetulan saya mengajar di SMP SMA. Jadi itu saya ini pelajaran di kelas 10. 10 ya. Oh, ini ada Bu Baru- Ros. Iya. Mana jawabannya ini Bu Ros? Malas Pak Karsa, malas Saya baca. pelajarannya Pak ini. Ini tentang Kalau apa ini? anonim dia kan ada. Dia kan sorry, ini kan anonim, dia ini bukan anonim karena ada namanya di situ ya Pak ya, sumbernya Ada kan. namanya. Terus Sumber hikayat. mengenai Mengangkat menggambarkan latar belakang. keagungan dan kepahlawanan. Serang Sepertinya nggak ada ya. Hojah Mubarok saudagar. Banyak kali ya Kalau Allah. negara disebutkan negara ajam gitu, itu bukan apa ya? Kayak apa sih namanya Pak? Kerajaan ya, bukan? Ini jawabannya menurut saya itu A, kalau tidak A, D gitu. Iya kali Bu Ros. Saya malas bacanya. Capek. Kayaknya kalau dapat ini belakangan ngerjakannya ya. Iya. Nanti aja lah. Yang D apa sih Pak? Yang D Pak? Gitu. Tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian. Enggak ya? Kita harus mencari kalimat yang ada pembuktiannya dulu, kesaktiannya mana? Enggak ada ya tadi tuh. Iya. Enggak ada. Latar belakang kehidupan kerajaan. Bijaksana. Aduh. Maka duduklah Kojan Maimun berkasih-kasihan dengan istrinya Bibi Jainar.
Siapa ini sebenarnya Pakai main dikit. ini? Yang kata yang ini yang pasti lidahnya itu kesannya gimana ya Pak? Apa itu bukan ada keagungan gitu ya? Iya mungkin. Ke atasan dikit, Coba Pak. dari awal boleh, Pak. Bayan Budiman, saudagar. Amai, ya terima kasih. Oh iya, keagungan ya Tuhanku. Nah, saya kepahlawanannya di mana? Kan keagungan dan kepahlawanan deh. Kepahlawanannya di mana? Kata beberapa pernah jadi termaka dengan takbir awalnya. Agung ada, pahlawan tidak ada. Bijaksana. Iya, Apa tidak tadi ada di ada sini. bijaksana? Emang sakti enggak ini? Enggak ada yang saktinya kan ya? Mengangkat Nggak latar ada. belakang kehidupan kerajaan. Jadi Ini raja ceritanya. kah? Di sini tidak mengisahkan ke rajanya siapa, istananya apa, tidak ada. Enggak ada ya? Siapa dia nih sebenarnya lah? Belum kenalan pula saya ini. Siapa gerangan? Macam mana ini kata kalau kata Buros ini? Aja ya. Ayo. Nih kalau mengangkat latar kehidupan kerajaan. Ini kerajaan bukan sih ini? Bukan. Iya kan, karena ada negara-negara gitu kali ya. Karena nggak ada option yang cocok gitu ya. Kerajaan kali ya Pak? Ya? Kerajaan kali ya. Tuh. Buros. Gimana Bu? Kalau Gimana? kerajaan Di harus itu ya. ada Negara istananya. ajam itu ya. Betul-betul. Mau kerajaan aja. Ya udah itulah pasrah Pak Bae. Kemana Pak? Ngopi kayaknya Pak Bae ini. Unsur pembangun puisi secara fisik. Nah ini Buras Mala nih. Materi Buras Mala. Yo. Bisa aja. Secara fisik. Gaya bahasa tema. Rima dan Majas. C. Majas, pengulangan bunyi dan makna. Ya. Fisik. Secara fisik dan batin gitu ya. Kalau batin tema amanat, Rasa, nada. nada, amanat ya benar. Kalau nada irama juga tuh. Bukan ya? Ada dua Pak, nada dan irama. Nada dan Boleh. irama. Dan irama. Ya kan? Coba di Kalau Jadinya ABAB rima Iya, dan Mas. majas. Pak Karsang ngajar kelas 7 sampai 9 ya? Kelas 7 cuma Iya, sekelas. Enggak apa kalau sekelas mah. Baru lagi. Kalau kelas 9 mah iya. Kalau saya malah belum pernah kelas 9. Ini yang mana ini? Buros yang mana jadinya nih? Yang C Dan kata Majas. Buros nih. Tadi kan fisik. Fisiknya. Fisik. Kalau Fisik, batin kalau itu tema rima, ya. Iya. Tema, rasa, nada, amanat. Iya kan Bu Rasmala Iya. bukan ya? Iya. Kan? Iya, yang berhubungan dengan hati. Kalau fisik yang kelihatan, Majas yang yang terdengar. Nih, sekarang yang ini. Ya, untuk melengkapi puisi tersebut. Mana itu? Majas yang tepat. Aduh, majas harus apa lagi nih? Teduh langit. Tapi ada itunya kali Bu. Ini kan kalau triknya gitu ya kan Bu. Ini kan ada di tengah-tengah gitu gimana? kan. Berteduh langit malam dan siang. Kemudian blank, rasakan hancur tulang belulang. Berarti kan di tengahnya itu harus ada akhiran N. Berarti rima N gitu. N. N, Apa? N. N ya. N, eng, Coba gitu ya.
Iya, coba optionnya. Kan di situ kan gitu ya. Oh, ini udah N ya. N. N baru Eh. G, baru N, baru G kan gitu N kan? lagi gitu ya. N lagi, G lagi. N. Berarti Berarti ini. B B. dong. Oh Iya kan? gitu ya. Ya ya ya. Terdengar kampung memanggil taulan. Dilihat Rasakan dari rimanya ya. rima. Iya, menurut saya sih. Iya, karena yang lain nggak ada yang pas. Aku sih yes. Oh iya. Aku sih yes. Golden ticket ya kan. Ini satu lagi kita biar nggak terlalu malam kali ibu-ibu, kasihan. Besok lanjut. Amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam penggalan prosa di atas. Amanat. Amanat. Nah ini suka bingung ini. Amanat. Tolong menolong bukan? Kalau amanat sih yang baik-baik berarti ya. Ya kayak pesan moral gitu ya. Kayak pesan moral. Iya. Nah, iya benar. Oh iya gitu ya. Dapat ilmu. Udahan kali ya Bapak Ibu. Mau lanjut? Bapak Ibu, lanjut apa udahan? Bu Risna. Saya sih lanjut saja, Pak. Lanjut. Oke, ayo. Gas. Yuk gas, yuk. Surat cinta. Pengulangan. Pertama bait 1 dan 2. Repetisi kan? Oh, gaya bahasa. Sama aja majas kan? Puisi. Apa ya? Iya, pengulangan 1 dan 2. repetisi kan? Iya ya. Karena dibuat di situ di pertanyaannya, pengulangan bukankah surat cinta ini? Berarti kan pengulangan, berarti repetisi. Oh, kata kunci ya. Nah, ngapain kita nyari-nyari lagi ya? Ngapain nginget-nginget lagi gitu? Ini udah ada pengulangan. Ada kata kuncinya. Udah kali ya, Bu? Sini. Iya. Saya iya maksudnya. Bukan surat cinta. Itu pertanyaan retoris atau pernyataan sih harusnya? Pertanyaan. Itu Benar, kalau ini. retoris itu yang ini. Iya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan Yang jawaban. menegaskan, iya. Oh gitu. Pertanyaan. Oh, mayas retorika gitu. Iya. Yang tidak membutuhkan jawaban gitu. Iya. Mau tak tulis, takut lupa. Saya mau, kalaupun ditulis saya pasti lupa, Bu. Emang Bu Anas sudah tua? Dikit, Pak. Nggak banyak kok. Kalau saya udah tua emang agak muda, Deng, agak muda. Faktor U ya, Pak? Saya agak muda, Bu Anas agak tua mungkin. Iya, saya agak tua, Pak, tapi nggak banyak-banyak. Ini bener ya, Bu Ros? Ini repetisi ya, kan ini udah gini ya. Betul itu, Pak. Ya, sepakat. Lanjut. Makanya kata kuncinya meskipun kita nggak bisa jawab si soal, nyari-nyari yang gininya aja nih, kata kunci gini kalau bisa mah. Gitu ya, kalau nggak tahu artinya ada kata kuncinya. Jawabannya gitu. Yang penting baca soal dulu lah pastinya. Kan intinya kita bukan mau ngejawab soal, kan pengen bener gitu kan ya. Pesan yang bisa diambil dari puisi di atas, pesan. Oh, puisi aku, iya. Pesan. Ya. Jangan mencintai orang berlebihan karena cinta itu bersifat sementara. Nah, karena kayu jadi abu. Kan sementara.
Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Udah. Iya bukan ya? Karena kalau B dan C itu kan itu nggak nyambung sih sebenarnya untuk pesan ya. Itu isi dari puisi. Enggak. Pesannya kan kalau pesan, nanti jangan terlambat ya. Kayu kepada api. Saya sih antara A dengan D atau A gitu ya. Dengan A gitu lah menurut saya. Bapak Ibu gimana? Dengan Menurut saya sih D. kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Tapi ini kan pesan. Kalau pesan itu biasanya menganjurkan. Iya, pesan. Ada kalimat persuasif ya kalau pesan. Biasanya gitu. Udah dicetrekin. Kalau ini bukan pesan ini. Kalau ini pernyataan kayak gitu. Kalau ini udah pesan ini beneran. Iya, ya udah. Ya udah. Iya soalnya itu kayak sepakat. Pernyataan semua ya. Jadi Bu Riz itu jangan berlebihan mencintai suami ya. Dikurang-kurangin gitu ya. Kurang-kurangin. Kalau suatu saat meninggalkan ya kan udah berkurang. Iya. Tema puisi di atas aku ingin. Tema Cinta tanpa syarat. Cinta sejati, ya nggak sih? Cinta sejati. Mencintai dengan sederhana itu kan cinta sejati ya. Iya. Kayak apa adanya gitu. Kayak apa adanya. Ikhlas ya Pak. Ikhlas. Dengan kalau misalnya ini cinta ini bener nih. Yang ini. Cuma ini mah sikap. Tema puisi di atas cinta. Ini kan cinta. Betul. Iya, nggak ada lagi yang nyambung. Nah. Hey. Cuplikan drama tersebut dinamakan prolog. Iya, prolog. Ini permulaan ya? Iya. Epilog itu apa, Bu? Penutup ya? Kesimpulan, penutup. Kesimpulan ya? Di akhir ya? Ini prolog dengan narasi bukannya sama ya, Pak ya? Makanya saya juga bingung ini. Cuma kan ini ngomongnya drama. Kalau drama yang istilah yang tepat ya prolog. Kalau narasi? Kalau ini lebih kayak ke cerita gitu kan? Cerita. Kan kita ngomongnya konteksnya drama. Ngomongnya drama kan kita ini. Drama. Kalau cerita ya. Ini sama cuma konteksnya drama. Ya ini kali kan prolog, monolog, epilog. Konteksnya naskah ya? Naskah, prolog, dialog, monolog, epilog, ndog, dilog-log, ndog, mentog, entog, mantog, D, M, F. Ya kali ya prolog. Ya bro. Oke, lanjut. Iya, kalau drama sih prolog sih. Udah itu aja deh. Ini banyak ini. Isi hikayat lagi.
kutipan prosa lama. Ini kali sama dengan yang tadi loh. Ini Perintah. Struktur isi teks pantun. Yang mana kita? Ini kah? Ini. Isi berarti 3-4 karena 1-2 itu sampiran kan? Iya. Tapi nggak ada option 3-4 ya? D kali. Nah. Oh. Bu Ros cepet amat ya. Saya belum lihat dia udah. Iya, Bu Ros Mika. Jawab dia. Tungguin saya, Bu. Bukan Pak, saya pernah lihat pantun gitu kan, misalnya ciri-cirinya begitu.